Assalamualaikum sahabat-sahabat strategis. Bertemu kembali dengan Pak Dedi di pembahasan TPS kuantitatif kelas 12 materi TO3. Bagaimana kabar sahabat-sahabat strategis kelas 12? Semoga selalu sehat. Belajar tetap semangat ya, walaupun kita belajar di rumah. Baik, Pak Dedi akan memulai dari soal nomor 36. Dua akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama, yaitu 64.000 cm3. Antum memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar yang akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga volume akuarium yang terisi menjadi 64.821 1/3, sedangkan ke dalam akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar sehingga volume akuarium yang terisi menjadi 64.000 cm3. Berapakah volume seluruh kelereng Anto yang tidak dimasukkan? Nah, dari informasi itu Anto memiliki 30 kecil dan 20 kelereng besar. Kemudian Anto memasukkan kelereng itu kepada dua buah akuarium A dan akuarium B, sehingga akuarium A dan B itu bertambah menjadi 64.821 1/3 yang A, sedangkan yang B juga dimasukin 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar. Volumenya bertambah menjadi 64.880. Supaya mengetahui berapakah jumlah 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar dan 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, tinggal mengurangi dengan 64. Masing-masing besarnya adalah 821. Nah, supaya kita mengetahui berapa kelereng kecil, kita tinggal mengurangi. Kalau kita mengurangi kedua persamaan itu akan mendapatkan volume satu kelereng kecil sebesar 88.000/21. Untuk mengetahui berapa volume kelereng besarnya, kita mensubstitusikan ke persamaan yang B, yaitu 21K tambah 7B, sehingga volume B didapat menjadi 792/7. Nah, baru kita bisa mengetahui berapa volume kelereng sisa, yaitu kelereng kecil tinggal 2 dan kelereng besar tinggal 6, ya kan? Karena apa? Karena pertama 30 dikurangi 28, karena 28 yang sudah dimasukkan. Kemudian yang besar tinggal 6 karena pertama ada 20 dikurangi 14, karena 14 yang sudah dimasukkan ke dalam akuarium, sehingga sisanya adalah menjadi 6875/21. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke nomor 37. Hasil ikan tangkapan HIT seorang nelayan selama bulan Januari 2019 turun 25% dibandingkan bulan sebelumnya. HIT selama bulan Februari 2019 turun 2% dibandingkan bulan sebelumnya. HIT selama bulan Maret 2019 turun 10% dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108 kg. Nah, setiap pemancingan dimulai dari bulan Desember 2018, kemudian dia melakukan pemancingan lagi di bulan Januari, mengalami penurunan 25% dari bulan sebelumnya. Kemudian dia mancing lagi di bulan Februari, mengalami penurunan sebesar 20%. Kemudian dia melakukan pemancingan di bulan Maret, dia mengalami penurunan sebesar 10%. Nah, kalau kita dilihat bahwa Desember, berapa jumlah ikan HIT di bulan Desember? Berarti kalau kita di Januari itu tinggal Januari ini tinggal 3/4. Kenapa? Karena dia turun 1/4-nya, ya kan ya? 1/4-nya. Kemudian di bulan Februari menjadi 4/5 karena dia turun
seperempatnya apa seperlimanya menjadi 4/5 ya. 1 dikurangi 1/5 jadi 4/5. Begitu juga bulan Maret turun 10% jadi 1/10, jadi F dikurangi 1/10 menjadi 9/10. Nah ternyata di bulan Maret itu dia mendapatkan ikan adalah 108 ya, 108 kg. Nah berarti kalau di bulan Maret 9/10 F, sehingga Februari bisa kita dapat menjadi berapa? 120 kg ya. Kalau kita mengetahui di bulan Januari, berarti Februari itu adalah 4/5 J, berarti jumlah tangkapan di bulan Januari itu adalah sebesar 150. Kenapa? Karena perkaliannya adalah 120 dikali 5 dibagi 4. Nah baru kita dapat di bulan Desember 3/4D, Januari ada 3/4D, berarti Desembernya adalah 200 kg. Nah kalau kita dilihat satu, kalau Februarinya 120 yang kita peroleh, ada nggak bahwa Februari itu berarti C dan D 130 dan 150, berarti salah ya. Begitu juga di bulan Januari, di sini bulan Januari 120 ya. Di bulan Januari dapatnya berapa tuh? 150 ya. Berarti salah juga ya. Nah, berarti yang paling tepat adalah jawaban yang A, 200 kg. Baik, kita lanjut ke nomor berikut, nomor 38. Akar-akar dari X kuadrat min 5BX tambah B sama dengan 0 adalah kuadrat kebalikan akar-akar persamaan X kuadrat min AX tambah A min 1 sama dengan 0. Nilai terbesar yang mungkin dari hasil perkalian A dan B adalah, di sini ada persamaan X kuadrat min 5BX tambah B, di mana akar-akarnya M dan N ya. Kalau M ditambah N sama dengan 5B, M kali N sama dengan B. Karena penjumlahan adalah min B per A, kalau perkalian adalah C per A ya. Kemudian persamaan berikutnya lagi adalah X kuadrat min AX ditambah A min 1 sama dengan 0, dimana akar-akarnya adalah A dan B. Kemudian A ditambah B adalah A kali B adalah A min 1. Apa hubungan kedua akar itu? Hubungannya adalah M sama dengan 1/A kuadrat dan N sama dengan 1/B kuadrat. Kemudian kalau kita tarik M ditambah, hubungannya adalah M ditambah E sama dengan A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB per AB kuadrat. Nah, M kali M tambah N sama dengan berapa? 5B ya, sama dengan A kuadrat dikurangi A min 1 per A min 2 per 2 dibagi A min 1 kuadrat. Nah itu adalah penjumlahan dari hubungan penjumlahan antara kedua buah akar. Kemudian kalau perkaliannya seperti apa? M dikali N sama dengan 1/A kuadrat dikali 1/B kuadrat, karena akar M adalah 1/A kuadrat dan akar N adalah 1/B kuadrat. Nah M kali N adalah apa? B. M kali M adalah B. Berarti di sini adalah B sama dengan 1/A min 1 kuadrat. Nah kemudian kita substitusikan adalah 5 1 per A min 1 sama dengan A kuadrat min 2A ditambah 2. Nah A min 1 nya kan sama, kita coret saja sehingga menghasilkan hasil akhir adalah 5 sama dengan A kuadrat min 2A plus 2. Nah ini berbentuk persamaan kuadrat ya, dimana kita bisa mengetahui akar-akar A, diketahui A nya, A kecilnya. Kalau kita faktorkan seperti ini menjadi A min 3 dan A plus 1, dimana A nya adalah sama dengan 3 dan A nya sama dengan min 1. Nah dari sini kita bisa mengetahui berapa besar nilai B. Kita substitusikan kepada B tambah 1 per A min 1 kuadrat. Kalau A nya 3 berarti B nya berapa? B nya 1/4. Nah berarti kita udah bisa mengetahui besar A dengan B ya. Berarti perkalian A kali B adalah berapa? 3/4 ya. Nah di sini kita mencari nilai terbesar. Oh, berarti ada A min 1 ya kan? Nah, berarti B nya juga sama 1/4, dimana A kali B nya adalah
Min 1 kali 1/4 adalah min 1/4. Nah, yang ditanyakan adalah yang paling besar. Kalau ditanyakan yang paling besar adalah 3/4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 39. Didefinisikan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A. Sebagai contoh ya. A adalah 2. Kenapa? A2. Nah, di sini kalau kita A-nya 2, 3/4 adalah 0, karena kalau 3 bagi 4 adalah 0,75, berarti diambil 0. Diturunin 5/4, 1,25, berarti kita ambil yang 1 diturunin ke bawah. Nah, berapa kalau andai kata X sama dengan 7? Kita substitusikan kepada 3X plus 1 dibagi 4/3. Berarti 3 kali 7 adalah 21 ditambah 1, 22, 4 dikurangi 7 adalah min 3. Berarti kalau dibagi adalah sebesar min 7 1/3. Berarti kita bulatin ke bawah min 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke nomor 40. Diketahui A dan adalah himpunan-himpunan yang memiliki 3 anggota, ya kan? Memiliki 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap dua bilangan anggota A adalah 1209, 1690, dan 2019. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah, berarti anggota A itu terdiri dari 3 bilangan A, B, dan C. Kemudian kita jumlahkan, masing-masing adalah yang pertama 1209, A ditambah C menjadi persamaan kedua 1650, persamaan B ditambah C menjadi persamaan ketiga 2019. Ketiga persamaan ini kita jumlahkan akan menghasilkan 2A ditambah 2B plus 2C 4019. Kalau kita bagi 2 sehingga menghasilkan A ditambah B tambah C adalah 2459. Nah, kita untuk mencari ini masing-masing anggota, tinggal kita mengeliminasi ya. 4 dengan 1 kita bisa menghasilkan nilai C. 4 dikurangi 2 menghasilkan nilai B. 4 dikurangi 3 kita bisa menghasilkan nilai A. Nah, C-nya di sini 1050, B-nya 769, A-nya 450. Di sini bisa kita tahu mana yang paling besar, yang C, yang paling kecil yang mana, yang A ya. Berarti ditanyakan selisih anggota terbesar dengan anggota terkecil adalah C dikurangi A 810. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 41. Jumlah digit dari hasil penjumlahan ini, digit-digitnya berapa? Kalau 77 ditambah 7 tambah 77 tambah 777 ditambah sampai 7.777.777. Nah, kalau kita jumlahkan mereka akan menghasilkan berapa nih? Kita disederhanakan dulu ya. Kemudian kalau kita tambahkan menjadi 1 tambah menjadi 1.234.567. Kemudian kita kalikan menghasilkan berapa? 8.641.9 berapa? 969 ya. Ya kan? Kemudian kita kalikan. Nah, menghasilkan digit-digitnya. Jumlah digit-digit itu menjadi berapa? 8 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 9 tambah 6 tambah 9 menghasilkan 43. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan kepada nomor 42. 100 juta 2 dikurangi 99.958 dibagi 10.001 dikurangi 9.999. Berarti kalau kita kuadratin, berarti kita harus pakai rumus seperti ini, A min B kuadrat sama dengan A tambah B A min B, sehingga hasilnya 100 juta 2 ditambahin kemudian dikurangi
Kemudian penyebutnya juga 10.001 ditambah 9.959. Kemudian yang itunya dikurangi, hasil akhirnya adalah 200 juta dikali 4 dibagi 20.000 kali 2 sehingga menghasilkan 800 juta dibagi 40.000 menghasilkan 20.000. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor 43. Nah, 175 ini kita 139P ditambah 1 per Q tambah 1 per R. Jadi di sini adalah QR tambah 1 1 R nya naik ke atas ya. 175P QR tambah 1 per ada penyebutnya QR tambah 1. Nah, di sini QR tambah 1 kita keluarin sehingga dimana QR tambah 1 sama dengan 9, QR sama dengan 8. Kenapa? 9 kurangi 1. Bilangan berapa? Kalau dikalikan 8, bilangan positif berapa? Berarti 2 dan 4. 2 kali 4 adalah 8. Berarti Q-nya 2, R-nya 4. Berarti udah dapat tuh, tinggal mencari nilai P. Nilai P kita substitusikan kepada 175 P QR tambah 1. Di sini kita bisa mensubstitusikan nilai R ya kan? Tapi di sini 9P ditambah R seperti 175. Kemudian R-nya kita masukkan ya, menghasilkan mendapat nilai P di mana P-nya adalah 19 ya. Kemudian udah dapat R Q-nya 2, R-nya 4 sehingga kita jumlahkan ketiga bilangan itu, hasil akhirnya adalah menjadi 25. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kemudian kita nomor 44, jika X tambah 1 sama dengan Y, maka hasilnya dari X min Y min X pangkat 2017 ditambah X min Y 2016. Nah, kalau kita X tambah 1 adalah Y min X adalah 1, X min Y min 1 ya. Nah, kalau kita kemudian substitusikan Y min X itu adalah 1 di pangkat 2017 adalah 1 di pangkat berapapun juga tetap 1. X min Y itu adalah min 1 di pangkat genap adalah 1. Berarti 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi jawaban tepat adalah yang E. Kemudian kita lanjut ke nomor 45. Luas sebuah persegi panjang. Luas persegi panjang adalah 3 pangkat 20 cm persegi dan panjangnya adalah 3 pangkat 22 cm. Maka lebar persegi panjang adalah, sebuah persegi panjang di mana panjangnya adalah 3 pangkat 22 cm, kemudian lebarnya adalah R, luasnya adalah 3 pangkat 20 cm persegi. Nah, kita mencari nilai L, kita pakai rumus L sama dengan P dikali R, sehingga rumus L nya adalah L luas dibagi panjang. Jadi L sama dengan 3 pangkat 20 dibagi 3 pangkat 22, sehingga nilai L nya adalah 1 per 3 pangkat 2, L 1/9. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke sahabat, paham ya? Nggak begitu susah ya TPS ya, kuantitatif. Yang penting kalian bisa berulang-ulang belajarnya ya, semoga bisa ya. Oke, boleh lanjutin lagi ke nomor 46. Diketahui akar 10 tambah A plus akar 10 tambah A tambah dan seterusnya menghasilkan 20. Berapakah nilai A nya? Nah, berarti kalau kita di sini dimisalkan kita substitusikan aja, dia menjadi berapa ini, yang ini kita substitusikan menjadi 20 ya kan ya, seperti ini. Kemudian 10A tambah 20 menjadi kita 400 ya kan, nanti 400 dikurangi 20 menjadi 380. Jadi 10A sama dengan 380 hasilnya adalah A nya 38. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Sisa dari 2 pangkat 7 tambah 0 pangkat 6 ditambah 1 pangkat 5 ditambah 7 pangkat 4 dibagi 7. Ya, 2 pangkat 7 itu adalah berapa? 128. 0 pangkat tuh 0, 1 pangkat berapapun tetap 1. 7 pangkat 4 241. Hasil akhirnya 2000.
2503. Nah 2503 itu kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah kalau dibagi 361 3/7, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 48. Hasil dari 2 201 miliar 720 juta 172 17. Nah, di sini angkanya kalau dikalikan kan begitu besar ya. Tapi kita harus memisalkan ya. Dengan cara memisahkannya adalah 217 menjadi A. Nah, nanti A dikali A dikurangi. Nah, bedanya cuma satu nih. Di sini 17, di situ 16 dan di sini 18. Berarti A kali A dikurangi A min 1 dikali A plus 1, ya kan? Nah, ini kan. Nah, seperti ini ya kan? Karena ini adalah min 1 ya kan. Kalau 18 jadi A plus 1. A kali A adalah A kuadrat. Nah, jadi hasil akhirnya adalah karena A kuadrat dikurangi A kuadrat habis, min 1 kali min 1 adalah plus 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 49. Perhatikanlah gambar jika sudut ABE tambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96. Kita tahu bahwa mereka itu adalah sudut ABE itu adalah sudut keliling, ya kan? Sudut keliling. Nah, kalau sudut keliling ABE dan sudut ACE dan sudut ADE itu adalah sudut keliling ya, yang besarnya sama, ya kan? Besarnya sama. Kemudian ya, yang kita nyatakan adalah dengan X. Jadi sudut ABE dengan sudut ini X ditambah X ditambah X menjadi 3X, berarti X-nya sama dengan 32. Berarti sudut kelilingnya adalah 32. Sedangkan saya nyatakan sudut AOE ini adalah semacam sudut pusat ya. Berarti AOE ini adalah 2 kali dari sudut keliling ya. Jadi AOE besarnya adalah 2 kali 32 sama dengan 64 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Ternyata kita prediksi mungkin banyak menggunakan rumus-rumus bangun datar ya kalau kita melihat. Oke, kita langsung ke nomor 50. Nomor 50 ini adalah soal terakhir ya adik-adik. Mungkin nanti sisanya kalian bisa melanjutkan, bisa diteruskan dari konsultasi, boleh lewat WA pribadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar tersebut adalah gambar kap lampu ya kan. Kalau kita luas dari kap lampu ini karena dia tanpa alas dan tempat tutup sehingga dia akan berbentuk sebuah trapesium ya. Bagian atasnya adalah 2 PR ya kan, berarti semacam keliling lingkaran ya kan? Yang bawahnya juga sama 2 PR besar dengan tinggi. Nah, kalau gitu kita menggunakan luas trapesium. L sama dengan 2 PR tambah 2 PR kecil plus 2 dikali T. Karena kita bagi 2 sehingga luas trapesiumnya menjadi pi L tambah R dikali tinggi ya kan. Nah, R-nya tuh berapa? 12. R kecilnya berapa? R atasnya 6. Berarti 12 tambah 6 menjadi 18. Kemudian kita kalikan 3,14 kalikan 10 sehingga hasil akhirnya adalah sebesar 565,2. Jawaban tepatnya adalah jawaban yang C. Oke, sahabat strategis, kita sampai di nomor 20 saja. Nanti sisanya bisa dikonsultasikan ya sahabat strategis. Saya berharap kepada siswa-siswa strategis untuk tetap tekun belajar, sungguh-sungguh ya, banyak berdoa semoga cita-citanya tercapai apa sesuai dengan sahabat yang kalian inginkan. Kalau menemui kesulitan apa ya langsung saja dikonsultasikan, karena kita kan sekarang ada grup besar dan grup kecil ya. Kalian boleh bebas bertanya ya. Ayo semangat ya, ingat cita-cita kalian harus kalian capai seoptimal mungkin ya. Semangat ya. Baik, Pak Didi mengucapkan banyak terima kasih. Pesan Pak Didi pokoknya semangat belajar dan jangan lupa berdoa ya. Assalamualaikum, salam strategis.